beberapa hari lalu pada pertemuan yang lalu ya, yaitu tentang apa? Ada yang ingat? Larutan elektrolit dan elektrolit dan non elektrolit. Ada yang masih ingat larutan elektrolit dan non elektrolit? Ya. Larutan yang antar kali sekian tidak dapat memakai. Sebelumnya ada yang bawa kita ini hadir semua sama-sama dilatih. Coba lihat sebelum kita mulai pembelajaran. Yuk kembali pembelajaran yang kemarin yang beberapa hari lalu itu tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Ibu mau lihat masih ada yang ingat ya? Jadi ibu mau membagikan proses. Mau lihat dari soal proses ini masih mau ingat pembelajaran yang kemarin ya? Silakan. Ya, larutan yang dapat hantarkan listrik dan membentuk ion-ion. Benar sekali. Kalau larutan non elektrolit, iya, lalu tidak dapat menghasilkan malah membedakan daya antar listrik sebagai solusi melalui perancangan dan melalui pelaksanaan percobaan. Peserta dapat menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya dan dapat membedakan daya hantar berbagai larutan dengan tepat. Tujuan kita. Jadi kita hanya membedakan mana larutan elektrolit dan mana non elektrolit. Mana elektrolit afektif, ya, sikap, ya, penilaian sikap yang bohong. Kemudian ada penilaian kognitif pengetahuan. Tadi sudah dilakukan penilaian awal dengan pretest, mengingat review kembali yang kemarin, masih ingat. Kemudian nanti ada pembelajaran, ada penilaian di pertengahan, yaitu pada saat nanti kalian menjawab soal-soal yang ada di bahannya biasa, yang mereview kembali keseluruhan yang sudah kita pelajari dari awal. Kemudian penilaian psikomotor, di sini itu akan menilai dua. Yang pertama praktikum nanti, kita akan melihat ya, lihat. Kemudian diskusi kelompok, kita akan mendiskusikan berdasarkan literatur yang sudah didapatkan kemarin. Kemudian yang satu itu ada pakai rangkaian listrik, ya. Yang dimana yang pertama gelas air itu merupakan non elektrolit. Ya, bagaimana kemarin? Ya, lampu tidak nyala, ya. Tidak ada belenggu di elektrodanya, ya. Yang kedua, yang B-nya itu adalah yang berisi larutan sedikit, ya. Masih ingat ya? Kemudian gelas D berisi larutan elektrolit kuat. Bagaimana ciri-cirinya kemarin? Lampu menyala dengan terus ya. Pada elektroda gasnya banyak. Jadi kita mau lihat nih di dalamnya cara merangkai ya larutan elektrolitnya. Ada kabel capi, kemudian ada elektroda, ada baterai, ya. Ini baterai kecil, kemudian ada elektrodanya, kemudian dirangkai. Apa yang dirangkai? Baterai kecil tadi itu disambungkan dengan capi buaya, ya, ada yang merah, ada yang hitam. Kemudian LED, ternyata lampunya menyala. Ini adalah perangkat larutan yang mau dikeluarkan. Sekarang bagikan kelompok, masing-masing duduk di kelompok masing-masing. Kemudian dibagikan LKPD. Silakan dibuka LKPD-nya. Ada larut, ada air keran, ya air biasa. Dan selanjutnya ada alkohol. Kita mau uji coba kelima larutan ini. Apakah dia termasuk ke elektrolit kuat, lemak, atau non elektrolit? Silakan. Diuji coba silakan. Enggak satu lagi.
yang termasuk ke dalam lautan non-elektrolit. Namanya larutan apa pertama yang diuji? Lautan gula. Larutan Gula. Larutan gula. Maka elektroda, perhatikan gelembung di elektrodanya ada, lampunya menyala tidak, dua-dua. Terang hijau. Ada gelembungnya enggak ada. Mana? Enggak ada, Bu. Enggak ada, Bu. Ada tidak lampunya? Enggak ada. Ada. Gelembung. Ya, kenapa ada? Cak, jangan menyentuh sama lain. Ya, jangan menyentuh sama lain. Maksudnya Itu aja. Gitu. Tidak. Oh, ada nih, Bu. enggak. Jatuh, sekarang kita udah normal nih. Jadi kan dia termasuk pada lemah ya, sehat juga si instabil. Kayaknya bisa jadi enggak ilmu. Pokok masuk kemana dia? Mana? Non elektron. Dunia agak harus kalau fisik fisik itu sudah jadi kamu hargai dan mereka untuk malamnya. Jika tidak adanya gelembung gas, maka kami golongkan sebagai non elektrolit. Pada larutan garam dapur, lampu redup, gelembung gas ada, maka kami golongkan sebagai keterangannya adalah elektrolit lemah. Selanjutnya larutan juga memiliki lampu yang tidak bukannya nanti terserah apa yang kita suruh. Bisa fokus semua, fokus itu, ya. Berhitung 1 sampai 4. Oh, masih luput kan jawabnya? Berhitung dimulai. 1, 2, 3. Nah itu. Berhitung dimulai. Ya, berhitung dimulai. Berhitung dimulai. 3, 2. Berhitung dimulai. 2. Door. Tidak benar, tidak ada gelembung gas. Jadi keterangannya adalah larutan non elektrolit. Selanjutnya larutan garam dapur. Lampu menyala dengan terang banyak sekali dan keterangannya dia terusuk ke atas. Jadi kuat. Baik diberikan juga dari hasil yang elektrolit dan non elektrolit. Baik, sebelum Ibu ambil kesimpulan, ya, dan sebelum Ibu kenapa bisa kaitan dengan elektrolit kuat? Karena banyak menghasilkan ion-ion. Ya, kalau seperti Arrhenius mengatakan larutan elektrolit kuat itu karena ion-ion itu bisa bergerak bebas, ya. Sementara kan lemah, yaitu sedikit yang menghasilkan ion, ya. Kemudian elektrolit ini tidak menghasilkan seperti tadi lampu dan tidak ada gelembung di elektrolit. Oke, kemudian larutan elektrolit kuat yaitu larutan yang dapat menghantarkan apa tadi? Listrik. Kalau tidak menghantarkan. Bagaimana ciri larutan elektrolit kuat? Adanya gelembung gas dan lampu yang nyala terang. Nah, ada juga Bu, apa tadi yang menghasilkan garam ya? Garam seharusnya masuk elektrolit mana tadi? Kuat. Nah, jadi kuat. Jangan ya. Ya. Tetapi pada saat kita perlihatnya bagus, kata dua ya. Kelompok 1 atau 2? Kelompok 1. Ya, kelompok berapa? 1. Kelompok 1. Elektrolit dan non elektrolit. Ya.
Siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari kelompok satu? Silakan. Kesimpulannya. Ya, silakan. Kesimpulannya. Nabila, ya. Ya. Bahwasanya memiliki gejala lampu menyala dengan terang, ya. Dan kebiasaannya itu digolongkan sebagai kuat. Oke. Jika lampu itu dan sedikit maka kami golongkan sebagai elektrolit. Nah, oke. Lalu adanya larutan dan elektrolit, gejalanya adalah lampu tidak menyala dan tidak ada. Oke. Kelompok dua, simulasi. Coba ya, itu yang tersebut. Oke. Oke. Ini bisa. Itu yang jelas ya dan tidak ada ditemukan. Oke. Non elektrolit tidak ada tadi ya. Jadi sudah. Nanti kesimpulan kita hari ini dari hasil praktikum. Gula, apa kesimpulannya? Non elektrolit. Larutan garam. Elektrolit kuat. Beberapa hari yang lalu. Ini yang tidak bisa tidak elektrolit. Ya, tapi dia menjadi elektrolit kalau bersambung dengan zat yang lain. Oke, kemarin kenapa pada saat banjir lampu dipadamkan ya? Karena bisa menghasilkan arus nantinya. Karena sudah bercampur air itu dengan zat-zat dari dalam ini ya, masa dia ya seperti itu ya. Oke, sudah ada kesimpulan, sudah ada kelompok yang menang. Lanjutnya, nah pertanyaan tadi, bagaimana dengan hari ini? Menyenangkan tidak, membosankan tidak. Silakan diungkapkan di selebar kertas yang ibu bagikan, ya, tentang pembelajaran hari ini. Ungkapkan di sini, ya, refleksi. Bagaimana pembelajaran hari ini? Yang pertama, bagaimana pembelajaran hari ini? Apa yang telah kita pelajari hari ini? Silakan ditulis. Waktunya nggak banyak, 2 menit. Gak usah nyontek ya, nggak usah dicontekin di refleksi masing-masing merasakan apa. Ya, jadi ceritakan semua perasaannya di buku. Jadi diceritakan dari bagian pembelajaran hari ini. Menyenangkan tidak apa yang didapatkan dari pembelajaran ini. Silakan. Sudah selesai. Nomor 2 sudah selesai. Ya, ya.
Berapa ya? Ya. Ya, Kak. Para Aceh. Bisa membedakannya mana keluar, mana saya saya kemudian yang sudah kita lihat tadi formula seperti ini ya elektrolitnya garam cuka alkohol air keras dan seterusnya ya sudah bisa diingat ya baik kalau sudah bisa diingat ibu melihat dalam soal post test. Oke, silakan. Ada merah, ada biru, ada ungu, ada kuning, ya. Silakan dilihat dengan sesama soalnya, ingat kembali teorinya sudah dijawab soalnya. Dan jangan lupa tulis nama, jangan lupa karena satu siklus belajar nama saja tidak di. Nah, ingat. Oke, nah, baik nilainya tadi post-it banyak yang tidak tuntas, di pretestnya banyak yang tidak tuntas, ada beberapa, dan di post-itnya ini rata-rata sudah tuntas. Ya, alhamdulillah. Jangan lupa minggu depan kita akan memasuki materi redox. Kemudian sebelum visual ini untuk pesan, tetap jaga sholat, ya. Kemudian tinggalkan karena sholat itu adalah yang Allah katanya di akhirat. Kemudian belajar untuk mengasah otak diri sebanyak mungkin dengan cara membaca, ya, pergi perpustakaan, baca buku, kemudian belajar di rumah. Jangan melawan orang tua dan bagaimanapun guru adalah orang tua kedua setelah tua di rumah.
Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Sebelum kita akhiri seperti biasa akan kita berdoa untuk majelis untuk memberkati ilmu yang kita dapatkan hari ini. Oke, berdoa mulai. Selalu